Menurut JPU atau Jaksa Penuntut Umum yang bernama Renanda, pencabutan keterangan itu tidak termasuk novum. Sebab Dede telah menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah ya, meski tidak hadir di tahun 2016 dalam persidangan. Dalam persidangan di tahun 2017, Dede tidak hadir atau tidak dihadirkan dan katanya di bawah sumpah. Yang nyumpah siapa? Dia pun nggak hadir di pengadilan kok. Dede itu tidak dihadirkan di pengadilan, tapi katanya di bawah sumpah. Yang nyumpah siapa? Buktinya mana? Ini enggak. Ini guys. Parah. Angel tuturannya angel ini. Ternyata alasan-alasan maupun dalil para pemohon peninjauan kembali tersebut diulang kembali dan dijadikan alasan kembali adanya kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sangat keliru dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP untuk dijadikan dasar dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali perkara akuo dan sudah seharusnya ditolak. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita up terus ya kasus sidang PK 6 terpidana ya, yang dimana novum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon itu novumnya dinilai mengada-ada. Jadi jaksa penuntut umum kemarin tuh menolak sejumlah dalil peninjauan kembali atau PK yang diajukan 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada sidang kedua dengan agenda tanggapan termohon di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin kemarin ya, tanggal 9 September 2024 ke 6 terpidana yaitu Jaya Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputro, Rivaldi alias Ucil. Dan salah satu jaksa yang membacakan penolakan novum kemarin Senin itu yang bernama Renanda Bagus adalah salah satu jaksa yang mengatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh pihak pemohon atau pihak dari 6 terpidana itu tidak termasuk novum atau bukti baru. Halah. Karena keterangan saksi yang dimaksud dalam memori PK adalah saksi Saka Tatal, Teguh, Liga Akbar. Keterangan saksi tersebut bukanlah novum karena keterangan itu telah disampaikan saksi pada persidangan di tahun 2017. Sangatlah keliru jika para pemohon peninjauan kembali mendalilkan terkait adanya peristiwa kecelakaan tunggal terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsinta telah disimpulkan karena berdasarkan keterangan saksi Haryadi, keterangan saksi M. Ismail, dan keterangan saksi Purnomo yang akan diterangkan di persidangan peninjauan kembali. Dan oleh karena itu haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian bahwa dalil para pemohon peninjauan kembali yang menyatakan Dani DPO adalah fiktif yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum majelis hakim adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena itu hanya bersifat pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dalam putusan akuo tersebut dari keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa Dani DPO itu fiktif. Dan di bawah sumpah dan dinyatakan dalam keadaan bebas, kata jaksa penuntut umum itu ya. Dan jaksa penuntut umum itu juga menolak keterangan Dede Riswanto yang dijadikan salah satu novum tim kuasa hukum dari 6 terpidana. Dalam memori PK pemohon, Dede menyatakan mencabut kesaksian saat diperiksa oleh penyidik pada tahun 2016. Dede mengaku telah berbohong karena merasa ditekan ataupun diintimidasi. Itu pernyataan dari Dede di tahun 2016. Namun, menurut JPU atau Jaksa Penuntut Umum yang bernama Renanda, pencabutan keterangan itu tidak termasuk novum. Sebab Dede telah menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah ya, meski tidak hadir di tahun 2016 dalam persidangan. Dalam persidangan di tahun 2017, Dede tidak hadir atau tidak dihadirkan dan katanya di bawah sumpah. Yang nyumpah siapa? Dia pun nggak hadir di pengadilan kok. Dede itu tidak dihadirkan di pengadilan, tapi katanya di bawah sumpah. Yang nyumpah siapa? Buktinya mana? Ini enggak. Ini guys. Parah. Angel tuturannya angel ini.
Dan jaksa si Rinanda ya, nama jaksa Rinanda menambahkan alasan pemohon pengajuan PK karena adanya kekhilafan hakim juga tidak bisa diterima. Berarti hakimnya nggak khilaf, berarti hakimnya sadar sesadar-sadarnya di sidang tahun 2017 itu. Menurut dia, putusan hakim telah berdasarkan asas hukum dan fakta persidangan. Pandangan pemohon bahwa telah terjadi peradilan sesat dianggap mengada-ada. Jadi tahun 2017 itu telah terjadi peradilan sesat. Itu pandangan dari pemohon. Tapi oleh jaksa dianggap mengada-ada. Dalam memori PK pemohon, beberapa alasan kekhilafan hakim adalah adanya 2 laporan yang berbeda terkait penetapan tersangka. Saya ulangi ya, adanya 2 laporan yang berbeda terkait penetapan tersangka. Itu valid. Memang ada 2 keterangan yang berbeda. Jadi tidak mengada-ada si pemohon ini. Nah, dari waktu itu 2017, 7 terpidana itu tidak mengada-ada ya. Sementara jaksa lainnya yang bernama Solihin mengatakan hal itu masuk dalam ruang lingkup pra peradilan, bukan ruang lingkup PK atau peninjauan kembali. Solihin juga membantah alasan termohon bahwa hakim telah mengesampingkan informasi tidak adanya pendampingan hukum kepada tersangka setelah ditangkap. Memang sulit untuk mendampingi tersangka pada waktu itu karena akses yang telah diblokir ya, aksesnya telah diblokir. Sulit sekali untuk menemui 8 terpidana aja, pengacaranya sangat kesulitan karena aksesnya memang sengaja ditutup-tutupi atau dipersulit. Itulah kawan sekelumit alasan jaksa pada sidang PK hari Senin kemarin tanggal 9 bulan September 2024 untuk 6 terpidana ya. Alasan jaksanya menolak novum yang dibacakan. Itulah sekelumit alasannya. Oke, lanjut.